Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan apabila tinggal di suatu daerah yang mayoritas masih taklid buta? Ustadz setempat menyatakan mengaji atau mengikuti kajian Islam melalui online atau internet tidak dianjurkan karena tidak ada dari sananya atau dari dulunya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalam dari Hendro di Bogor, Ustadz. Oh, dari Bogor. Ya. Mas Hendro. Mas Hendro. Mas Hendro, Habibakullah. Hendro. AA. Oh. Kalau sudah Bogor, AA, sudah. ya. Kalau Jawa, Mas. Mas. Ya. AA Hendro, Habibakullah. Semoga Allah menjaga Anda dan menjaga kita semuanya. Berada di tengah-tengah masyarakat atau komunitas yang masih jauh dari ilmu, yang masih jauh dari sunnah, sehingga kondisi yang ada adalah kondisi yang tentunya jauh dari sunnah, jauh dari ilmu. Bagaimana kalau seseorang berada di dalamnya? Karena yang ada adalah taklid buta. Ya, betul. Wis, apa kata kiai, apa kata kiai, apa kata Pak Ustadz, dan yang terjadi tidak ada di sana sikap kritis. Ini benar apa enggak sih dari Pak Kiai? Ini benar apa enggak sih dari Pak Ustadz? Enggak ada sikap kritis. Pokoknya dari Pak Kiai, pokoknya dari Pak Ustadz, pokoknya dari guru, pokoknya dari ajengan gitu ya, atau apapun istilahnya sesepuh masyarakat. Jadi tidak ada sikap kritis ya, diambil, padahal itu perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Nah, ketika mereka dikasih masukan, Pak Kiainya, Pak Ustadznya, Pak Gurunya dikasih masukan, kita kan beragama sangat ilmiah. Artinya semuanya ada pedomannya, semuanya ada dasarnya, ada dalilnya, nggak bikin-bikin sendiri. Wong di dalam Islam dinyatakan al-Islam huwa sanad, laula sya'a laula sanad laqala man sya'a ma sya'a. Islam itu adalah sanad, periwayatan. Seandainya tidak ada sanad, seandainya tidak ada periwayatan, maka siapa saja bisa mengatakan apa saja. Hancur agama Islam, hancur syariat Islam kalau tidak ada sanad. Tapi dengan adanya sanad, periwayatan, apapun yang merupakan ajaran Islam terkait dengan akidah, ibadah, muamalah, itu ada periwayatannya bersambung sampai Nabi. Ada periwayatannya dari rawi, bersambung sampai tabi'in, sampai sahabat, bersambung sampai Nabi. Semuanya ada periwayatannya, itulah sanad. Ini yang menjadikan alat kontrol suatu ajaran, suatu keyakinan, benar nggak dari Islam. Nah, jadi sangat ilmiah. Disampaikan kepada Pak Kiainya, disampaikan kepada Pak Ustadznya, Pak Gurunya. Apa kata Pak Ustadznya, apa kata Pak Gurunya? Alah, macam-macam. Dari dulu ya kita beragama begini. Sampai Pak Kiainya pun begitu. Sampai Pak Ustadznya, sampai gurunya pun begitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya antara jamaah dengan gurunya. Gurunya juga begitu. Terus dari dulu segini. Padahal dimasukkan oleh seseorang yang baik tadi, ngasih masukan beragama itu ilmiah. Akhirnya bertahan di dalam kejumudan, bertahan di dalam kondisi yang jauh dari ilmu, jauh dari sunnah, seperti itu. Nggak mau terima dalil, nggak mau terima pedoman yang sesungguhnya harus dipegang baik-baik gitu ya. Tapi anehnya pada saat yang sama ya, ketika mereka tidak mau mengambil masukan pemuda tadi ya, pemuda yang baik tadi, dia mengatakan, kalian kok ngaji online sih? Pada zaman Nabi gak ada online. Kalian kok ngaji online ya? Yang ditanyakan online. Internet dan yang lainnya. Lo pada zaman Nabi lo gak ada. Kan jadinya aneh. Di satu sisi dikasih masukan, semuanya itu harus ada dasarnya, nggak mau. Tapi pada saat yang sama dia mengatakan, oh nggak ada dasarnya pada zaman Nabi. Jadi ini kan murni hawa nafsu. Sebenarnya ketika dia mengatakan demikian, pada zaman Nabi lo nggak ada internet, pada zaman Nabi lo nggak ada online gitu. Berarti itu perkara yang tidak ada contohnya, nggak boleh. Lah, yang Anda katakan urusan wasilah, nggak ada pada zaman Nabi. Sementara yang Anda lakukan
adalah perkara-perkara yang bukan wasilah, perkara yang nyata-nyata ibadah. Perkara yang nyata-nyata dengan ritual-ritual tertentu, dengan acara-acara tertentu, dengan keyakinan tertentu, dipandangnya sebagai bentuk takarub kepada Allah. Lo kok nggak ngubris kalau nggak ada dalilnya? Tetap saja bersikukuh gitu ya. Sementara yang sebagai sarana, sebagai wasilah yang tidak ada tuntunnya dari Nabi, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu masalah online, internet itu kan masalah wasilah untuk ibadah, bukan zatnya ibadah, tapi wasilah untuk ibadah. Itu tidak mengapa. Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Pada zaman Nabi, ketika berangkat haji ya pakai onta, nggak ada pesawat. Apa lantas sekarang kita berangkat haji pakai pesawat menjadi perkara yang baru dalam agama atau istilahnya bid'ah? Ya tidak, karena masalah onta, masalah pesawat ini wasilah untuk melakukan suatu ibadah. Kalau ibadah hajinya bikin-bikin perkara baru itu masalah. Tapi kalau perkara wasilahnya mengalami pengembangan, tidak ada masalah. Contoh, perintah adzan itu agar apa? Dikeraskan. Biar merata ke banyak kaum muslimin, ya masyarakat dengar. Sehingga dulu cara adzannya di tempat yang tinggi. Menara atau tempat yang tinggi. Nah, dalam perkembangannya ditemukan mikrofon. Dengan mikrofon ini maka lebih bisa menjangkau ke tempat yang jauh. Maka gunakanlah mikrofon. Apakah ini perkara baru dalam agama? Ya bukan, karena ini wasilah, media atau sarana untuk perwujudan suatu ibadah, bukan zat ibadah. Yang masalah adalah zat ibadah yang benar-benar harus persis, copas dari apa yang ada pada Nabi dan para santrinya, yaitu para sahabat. Jadi jawaban atas pertanyaan tadi adalah berada di tengah-tengah komunitas yang demikian harus sabar. Ya, harus sabar. Jadi mereka menggunakan standar ganda ya. Istilahnya standar ganda. Ya, jadi harus sabar. Ya nggak ada masalah. Dakwah dengan online nggak ada masalah. Karena itu sarana. Jadi dalam hal ini ya Hendro terus saja untuk belajar online. Terus saja online nggak ada masalah. Ya, baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Demikian Hendro di Bogor.